Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat datang di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Kami bahagia sekali Bapak bisa mengunjungi sekolah kami. Pertama Pak, kami merasa bahagia Pak. Keluarga besar SMP Negeri 5 berbahagia dapat kunjungan dari Bapak. Pak, gimana perasaan Bapak pertama kali memasuki SMP Negeri 5 Padang Panjang nih Pak? Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Pertama, kami dari segenap anggota dan pimpinan dari DPR Kabupaten Gayo mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menerima kami di SMP 5 Padang Panjang ini. Sebenarnya kalau Ibu mengatakan berbahagia, dan kami pribadi dan semua teman-teman lebih berbahagia kembali. Kenapa? Karena insya Allah kami dulu besar-besar di Padang Panjang dan sekolah juga di Padang Panjang, tinggalnya di Gang Sampi dulu. Jadi awak bersekolah selama 6 tahun di Tawalib Padang Panjang. Insya Allah setelah tamat baru kembali ke sana. Yang juga sama-sama kita mengetahui bahkan itu bukan lagi pengetahuan yang sangat terbatas. Kenapa? Karena Padang Panjang ini adalah serambi Mekah, ya, juga serambi pendidikan. Ya. Jadi oleh sebab itu dari rekan-rekan anggota DPR menginginkan berkunjung ke Padang Panjang mengenai tentang pendidikan. Ya. Cuma mungkin pada kesempatan yang terbatas ini kami ingin menanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah, ya, sistem setelah terjadinya pandemi COVID ini, bagaimana Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru untuk mengembangkan atau dengan anak didik di sekolah? Ya. Oke, mohon penjelasan. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Pertama Pak, di masa pandemi tentu siswa kita tidak datang ke sekolah. Kita melaksanakan daring dan juga luring Pak, bagi yang tidak punya HP, punya alat. Kemudian Pak, karena kita sistemnya daring Pak, tentu kita butuh pembelajaran yang oke Pak, yang bisa semangat anak-anak kita mengikutinya. Maka itulah Pak, timbul keinginan teman-teman Pak, itu yang 3 orang itu Pak, kru untuk SpenPath TV ini membuat sebuah studio Pak, di mana tempat ini tempat berkreasinya siswa dan guru Pak, untuk memajukan pendidikan di kota Padang Panjang ini Pak. Jadi salah satunya di sini bisa membuat video pembelajaran, bisa adanya lentera hati, bermacam-macam kegiatan program pada studio SpenPath ini Pak. Kemudian Pak, dengan adanya studio ini, jadi teman-teman per mata pelajaran Pak membuat video pembelajaran di sini tempatnya Pak. Kemudian diberikanlah kepada siswa kita ini dalam pelaksanaan daring. Seiring berjalannya waktu Pak, kita mulai awal Januari udah boleh tatap muka, tetapi ada batasannya, yaitu separuh-separuh. Nah, anak kita 32 orang ya separuh, hari ini yang ganjil, besok yang genap. Nah, dengan adanya waktu ini Pak, juga siswa bisa pula syuting di sini Pak. Nah, kami tetap walaupun masa pandemi mengikuti lomba-lomba dengan adanya studio ini. Nah, studio ini Pak juga kita laksanakan terbuka untuk guru sepadang panjang Pak. Nah, tidak hanya guru di SMP 5 Padang Panjang, kami juga menerima bagi guru-guru yang lain untuk membuat berkreasi di sini Pak. Nah, itulah kira-kira salah satu manfaat dari studio SpenPath ini Pak. Dan juga teman-teman yang membuat video ini Pak ditayangkan di YouTube. Nah, SpenPath TV. Bisa semuanya melihat Pak, tidak hanya Kota Padang Panjang, bisa seluruh tanah air Pak. Dan juga Pak, dialog kita hari ini juga bisa kita tayangkan nanti Pak di studio SpenPath ini. Nah, alhamdulillah Pak, ini salah satu kreativitas kami, inovasi kami di masa pandemi ini di SMP Negeri 5 Padang Panjang Pak. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin
juga kami mungkin akan telah melihat secara langsung, dan insya Allah nanti di sana akan kami konsultasikan dengan Dinas Pendidikan. Iya, Pak. Karena terus terang yang begini di sana studio ini belum ada dibuat, hanya daring, agak bebas sedikit lah daringnya karena tidak terarahkan. Justru yang juga ingin kami pertanyakan, Bu, di sini jumlah murid berapa? Jumlah murid, Pak, semuanya rombel 19 rombel, 789, kelas 76, kelas 86, kelas 9, 7 rombel 19. Semuanya berjumlah 568 siswa. Tenaga guru, Pak, 42 orang. Kalau tenaga pendidikan 13 orang, kami lebih kurang, semuanya 59 orang di SMP Negeri 5 Padang Panjang nih, Pak. Sekitar lebih 750 yang kondisinya, Pak. Jadi juga mungkin agak melebar sedikit. Iya, Pak. Ini bagaimana tentang pendidikan swasta di sini? Sesuai dengan pengetahuan Ibu lah. Iya. Mungkin ada di sini sekolah swasta, ada pesantren, Iya. ada bagaimana perkembangannya, Bu? Kalau swasta di sini, Pak, kalau SMP 6 sekolah negeri, Pak, 8 swasta. Itu ada yang boarding, ada yang memang sekolah SMP umum. Yeah. Mereka juga melaksanakan seperti ini, Pak, sama kami semuanya. Kami ada dalam satu ikatan MKKS SMP, Pak. Nah, jadi ujian nanti juga sama, pembelajaran juga sama, yang bedanya cuma boarding aja, ya, Pak. Nah, kemudian juga, Pak, SMP Negeri 5 Padang Panjang, Pak, alhamdulillah kami diamanahkan untuk mengikuti adiwiyata untuk tingkat nasional, satu. Kemudian juga kami diamanahkan, Pak, untuk lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Dan ini, Pak, mudah-mudahan ya, Pak, untuk sekolah ramah anak kami juga masuk nanti. Mudah-mudahan, Pak, di dalam penilaian. Ya, kita doakan lah, Bu, ya. Ya, ke provinsi. Karena musim pandemi, Pak, jadi belum dilanjutkan. Alhamdulillah lah, Pak, untuk SMP Negeri 5 Padang Panjang, Pak. Juga kalau kita di sana di Aceh, khususnya di Kabupaten Gailbes, juga sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, kita untuk pesantren ini pemerintah membantu sepenuhnya untuk hafiz. Di sana kita program 1000 hafiz, insya Allah pada tahun ketiga Bupati dan Wakil Bupati sudah tercapai. Karena berkat dukungan dari semua bapak-bapak anggota DPR untuk mendukung ini, dan insya Allah itu telah tercapai. Jadi untuk ini kita kan sama-sama menyadari, Bu, apapun sepak terjang kita di pemerintahan, apa yang mau kita bangun, yang sesungguhnya kan mental itu yang paling karakter itu yang sulit untuk membangun. Lebih kalau memang di Aceh kita kan nggak dekat dengan Sumatera Utara. Maka untuk ini kita harus bentengi anak-anak kita dengan pengetahuan agama, juga mengembangkan Al-Quran, sehingga mungkin anak-anak ini bisa termotivasi, sehingga ada dinding atau ada batas dengan pergaulan bebas. Itu yang kita laksanakan di sana. Karakter memang harus kuat, ya, Pak. Di sini juga, Pak, pagi 10 menit siswa baca Al-Quran semuanya, Pak. Kemudian tiap hari Jumat kami ada imta, Pak. Imta walaupun pandemi, Pak, kan siswa bergantian nih, Pak. Berarti hari Jumat besok, Pak, itu yang genap imta. Berarti besoknya lagi, Pak, yang hari Sabtu, supaya semua siswa bisa mengikuti kegiatan imta, Pak. Sangat perlu, Bu. Kemudian juga tahfiz, Pak, kami juga jalan, Pak, insya Allah. Karena pandemi, Pak, kami belum bisa mempersiapkan wisudanya. Kalau tahun yang lalu, Pak, sampai 106 yang wisuda tahfiz di SMP Negeri 5 Padang Panjang nih, Pak. Memang, Pak, tugas kita untuk mematangkan, untuk memantapkan, yaitu pendidikan karakter di sekolah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk siswa-siswa kita. Karena dengan sekarang, Pak, zaman kita sama-sama tahu, Pak, mungkin dengan karakter kita tanamkan di sekolah, mudah-mudahan bisa bermanfaat membentuk siswa kita ke depannya jadi siswa yang berkarakter. Insya Allah, Bu, karena juga saya pribadi latar belakang saya guru dulu, Bu. Saya diangkat tahun 81 jadi guru SD. Setelah itu mungkin karena ada keterampilan di kesenian, maka saya diangkat tahun 91 jadi penilik kebudayaan. Setelah itu karena ada perkembangan di politik, pemekaran Kabupaten Gailbes itu kenalah saya diangkat
untuk DPR Pemekaran, dan insya Allah dengan doa kita bersama kami pribadi sudah 4 kali terpilih. Alhamdulillah. Jadi ya, Pak. lebih kurang mengabdi sudah 20 tahun di DPR Iya, Kabupaten Pak. Kota. Kami juga mendoakan Pak, semoga sukses selalu untuk Jadi, Bapak ya Pak. ya untuk ini kita memang benar-benar pendidikan ini bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang, tetapi mungkin bagi masyarakat, bagi wali murid yang kurang memahami persoalan kan hanya bisa menyalahkan guru. Cuma kita seorang guru yang ikhlas, tentu kita dapat menerima apapun yang dikritik. Mungkin kritik ini kritik sehat, biarpun kritik yang kurang sehat kita harus menerima seorang guru kan. Betul, Pak. Karena guru ini kan teladan, Bu kan. Iya, Pak. Jadi untuk ini memang juga nanti kami dengan kawan-kawan nanti insya Allah di APBD 2022 kita bisa memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita akan membuat studio juga nanti bisa digunakan untuk semua tingkat SMP, kalau perlu SD di sana, kalau perlu sekolah swasta bisa untuk menggunakannya. Karena sekarang kan udah agak ringan sedikit, biarpun ada tantangan. Ringannya kenapa, Bu? Karena SMA itu kan sudah menjadi kewajiban provinsi. Tetapi yang tinggalnya di kabupaten kita menjadi mirip sekarang menjadi sangat menyayangkan sistem itu karena mungkin tidak terjangkau semua dari pendidikan provinsi itu untuk membenahi SMA yang ada di sana. Jadi untuk ini biarpun itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat 1, juga kita DPR Kabupaten Gayo Luas beserta Bupati dan Wakil Bupati tidak henti-hentinya untuk bisa membantu apa yang bisa kita bantu, sehingga karena ini kan anak kita yang di sana. Sehingga nanti untuk menempuh ke jenjang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, kalau tidak belajarnya bagus di SMA tentu menjadi kesulitan, mereka itu akan menuntut ilmu selanjutnya. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi, Pak. Juga terima kasih Bu, begitu kami melihat, karena kami seorang guru, mungkin begitu melihat masuk dari ruang tadi kita melihat tamannya hijau, ya bersihnya insya Allah, kan juga melihat piala-piala yang begitu banyak, tentu ini kan sebuah sekolah yang punya prestasi. Ya juga alhamdulillah Pak, anak-anak kami juga lolos Pak 2 tahun terakhir untuk KSN Pak, kompetensi nasional, IPS kemarin ke Yogyakarta, kemarin karena pandemi Pak, daring itu matematika Pak. Nah, jadi seorang murid itu kan tidak terlepas dari gurunya, Bu. Jadi kalau gurunya bukan kita bilang nggak cerdas. Kalau guru ini semua cerdas. Cuma mungkin tingkat memberikan ilmu itu kan berbeda-beda. Jadi artinya kalau seorang guru itu bersungguh-sungguh menguasai pelajaran, tentu muridnya pun ya. Jadi kan banyak kawan-kawan kita guru ya punya ilmu, Bu, cuma mungkin kurang rasa tanggung jawabnya ya. Sehingga pembelajaran itu tidak sepenuhnya bisa didapat oleh murid. Karena satu contoh, Bu, kalau saya waktu di Sumatera di Padang Panjang di sekolah, waktu di Tawalib, begitulah banyak piala dulu kami, Bu. Tapi piala olahraga itu poli, bola kaki itu kami dulu juara terus. Karena di Tawalib itu kan semua laki-laki, Bu, enggak ada perempuannya kan. Jadi untuk hiburan main poli pagi, main poli sore ya, bola kaki ya. Saya di lapangan Merapi itu dulu, Bu, ya, sampai habis dekat maghrib baru pulang. Di insya Allah juga nanti, Bu, kami akan terutama masalah studio ini insya Allah ini akan kami bicarakan setelah pulang. Ini perlu mungkin dicontoh di sana sehingga kalaulah berlanjut pandemi Covid, cuma kita meminta kepada Allah SWT pandemi ini bisa berkurang, kalau bisa kita doakan bisa habis semua, tidak lagi, sehingga anak-anak didik ini bisa kembali kayak biasa untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Biarpun bagaimana, Bu, dengan daring ini gairah anak-anak itu pasti berkurang. Biarpun bagaimana itu. Karena seorang murid tidak menatap guru hanya dengan keterbatasan HP, itu kan kurang gairah seorang murid. Para guru juga iya, kita pun guru juga sama Ini mungkin itu, Bu, nanti ada layanan, nanti kita bisa telepon-teleponan nanti ya, Bu, ya. Demi untuk kebaikan kita semua, insya Allah pendidikan pertama juga kami di Gayo Luas di Aceh bisa lebih maju,
sama-sama kita doakan dan Ya. juga kalau di Padang Panjang memang tidak diragukan lagi kalau soal pendidikan Bu. Bahkan saya dulu bermimpi untuk Padang Panjang ini bisa diciptakan menjadi sebuah kota pendidikan. Ya. Dan juga dulu ada kawan-kawan saya bercerita bisa dibuatkan menjadi kota kesehatan. Karena lingkungan kita di sini kan ramah dan masyarakatnya memang patuh. Iya. Jadi rupanya ini sudah berubah situasi Bu ya. Iya, Pak. Perguruan-perguruan tinggi di sini udah beralih ke ibu kota kan. Dulu waktu Yayi Nosuluddin kan di belakang Gang Sempit tuh dulu. Jadi saya di situ tinggal dulu Pak. Jadi dekat di situ kan. Mungkin itu Pak, Bu ya. Iya. Kami insya Allah ini akan lanjut ke Solo mungkin jalan-jalan. Karena sebagian kawan-kawan kepingin melihat bagaimana Danau Singkarak kan. Nah, iya. Kayak insya Allah kita bawa ke sana. Jadi kalau Bapak memang tidak asing lagi Danau Singkarak. Karena 6 tahun di sini semua lubang-lubang Jepang pun dah hafal semua. Mungkin terima kasih Bu Kepala. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa insya Allah kepada kita semua ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya, memberikan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa meneruskan sesuai dengan tugas dan fungsi tugas kita masing-masing. Ya, makasih Bu. Iya, Pak. Ya. Yuk. Itu, Pak. Yuk. Baiklah, Bapak, Ibu, pendengar dimanapun, pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.